Ya, eh, untuk selanjutnya, yang tadi perkenalan untuk dipisah agar lebih konsentrasi ya untuk perkuliahan. Materi pertama tentang penyajian data, ya penyajian data. Jadi kalian eh, nanti dalam kegiatan aktivitas statistik itu akan mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data itu akan ada aktivitas penyajian data. Dalam slide yang saya sudah bagikan, ya saat mendengar ini mahasiswa diharapkan sudah memegang slide yang dibagikan, ya sudah mendownload ya. Jadi sambil melihat membaca sambil melihat video ini sambil memegang slide yang saya bagikan. Tentang penyajian data. Nah, data itu ada dua macam ya, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Data kualitatif itu data yang bersifat, kalau angka itu bersifat nominal atau ordinal. Bilangan yang bersifat nominal itu bilangan yang eh, masing-masing lainnya tidak memiliki nilai lebih tinggi atau lebih rendah. Contoh absensi. Para absen nomor satu dan nomor 2 itu tidak lebih baik. Nomor 2 tidak menjadi lebih baik dari yang nomor satu, atau yang nomor satu tidak lebih baik dari nomor 2. Itu hanya menghitung saja. Hanya nomor-nomor saja. Atau lagi nomor antrian ya, antrian nomor satu, dua, tiga itu kan tergantung datangnya. Jadi tidak ada lebih baik lebih buruk, masih sama gitu ya. Itu data nominal. Lalu ada data ordinal. Data ordinal itu lebih sering kita dengar kata ranking ya. Ranking kalau di sekolah mungkin ada, kalau ada ranking satu, ranking 2. Nah, ranking satu cenderung lebih baik dari ranking 2. Nah, perbedaan dengan nominal, eh, nilai ranking atau nilai ordinal ini adalah masing-masing nilai memiliki perbedaan nilai. Kemudian data kuantitatif. Data kuantitatif itu ada dua macam, ada data diskrit dan data kontinu. Data diskrit itu data yang sifatnya tunggal-tunggal. Contohnya suhu ya, suhu. Ciri-cirinya dia mempunyai angka 0, mempunyai angka 0. Oh maaf, maksudnya diskrit di sini angka yang angka-angka tunggal ya, angka-angka tunggal, maaf maaf, angka-angka tunggal, yaitu uh, ya, diskrit itu biasanya bilangan bulat seperti menghitung orang. Kan kalau menghitung orang misalkan 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 7 orang, 100 orang, nggak ada ceritanya 2,5 orang berkoma-koma, nggak ada ya, itu diskrit. Kalau data kontinu, data yang saling berhubungan, kontinu berlanjut, artinya ada komanya biasanya ya, itu data kuantitatif. Baik, lanjut pada slide berikutnya. Nah, itu contoh ada sebaran data. Anda dikasih data berat badan 92 mahasiswa gitu ya. Nah, laki-lakinya sekian, perempuannya sekian. Nah, lalu dibuat di kelas dibuat data eh, tabelnya. Dibuat kelas interval kelas antara 85, 875 sampai 125, itu ada titik tengahnya 95, frekuensinya 2. Nah, dibuat seperti ini, tabel frekuensi namanya ya. Daftar distribusi frekuensi seperti ini. Itu ini penyajikan datanya ya. Terus membuat daftar frekuensi seperti atas, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan tentang yang tadi
Untuk interval kelas, nah interval kelas yaitu data bentukan rentang. Eh, untuk rentang, maaf, untuk rentang ini untuk dari tertinggi sampai nilai terendah itu dari 8,75 sampai 22,5 dengan cara data terbesar dikurangi data terkecil. Tentukan banyak kelas interval. Kelas interval itu ada rumusnya 1 plus 3,3 log n ya. Nah, itu interval, terus penentukan panjang interval, kelasnya, rentangnya banyak kelas, terus pilih ujung bawah kelas interval pertama. Contohnya untuk kelas intervalnya dari 8,75 87,5 sampai 102,5. Terus untuk panjang intervalnya rentannya berarti dari antara 102,5 kurangi 87,5 ya. Banyaknya kelas, panjangnya interval, banyaknya kelas. Tujuan ujung atas bawah kelas interval pertama. Maaf ya kalau misalkan penjelasan saya kurang jelas, terlalu cepat ucapannya, dikarenakan memang untuk pembelajaran asinkronus ini cukup baru juga bagi saya, jadi ada nervous sedikit gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa saling memahami, bisa dipahami juga intinya. Nah, dari tabel frekuensi kita bisa membuat gambar ya, seperti slide di slide nomor 6 itu ada histogramnya. Histogram frekuensi, ada frekuensi relatif masing-masing pada dalam font. Yang satu angkanya angka bulat ya, angka bulat histogram frekuensi. Yang satu lagi histogram frekuensi relatif, yang di samping kanannya, yang sebelah kirinya itu bilangan 0,2, itu yang dilihat nilai tengahnya ya. Nah, terus penyajian data bisa juga seperti ini, 9, 10, 11, 12 sampai 21. Artinya 90 pon, 100 pon dan 100 seterusnya. Itu maksudnya berat 100 untuk 11 sekian. Nah, itu bisa dilihat ya, penyajian data bisa seperti itu. Nah, bisa juga bisa seperti ini. Jadi seperti daun ya. Nah, secara pengamatan akan terpusat jadi lebih kecil, membesar, besar, kecil lagi, seperti seperti gunung, membentuk gunung, seperti itu. Nah, diharapkan kalian tidak puas dengan penjelasan saya ini. Silahkan cari lagi dari sumber-sumber yang lain, dan diharapkan pula nanti saat perkuliahan silahkan tanyakan ya, silahkan tanyakan. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.